Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini kita dalam rubrik Kamu Nanya. Saya sekarang bersama dengan Dr. Ilham Fauzan Nusali. Kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan. Bagaimana kabar Dr. Ilham? Baik Pak. Pak Ilham, tapi panggilannya Ocang ya? Ocang. Bagaimana sepedanya Pak Ocang, lancar? Lancar. Paling jauh berapa jauh ini? Saya paling jauh itu ke Sulawesi Barat, ke Polewali. Polewali, naik sepeda? 290 kilo. Gile, jauh juga tuh. Harus seimbang antara pekerjaan sama profesi sama hobi. Hobi, mantap Dr. Ocang ya. Dr. Ocang, kita ini mau nanya soal jantung. Ya. Banyak orang atau masyarakat kita mengatakan bahwa kenapa meninggal? Jantungnya. Maksudnya itu jantungnya berhenti. Ini sebenarnya penyakit jantung itu yang bagaimana sebenarnya ini, Dok? Baik, mungkin sebelum kita berbicara mengenai penyakit jantung, ada statement yang cukup menarik dari World Health Organization yang baru-baru ini dikeluarkan bahwa prevalensi atau tingkat kejadian penyakit yang membunuh manusia 20-30 tahun yang lalu sekarang itu sangat berbeda dengan penyakit-penyakit yang sekarang. Apa bedanya, Dok? Dulu 20-30 tahun yang lalu penyakit yang sangat membunuh atau yang tinggi insiden rate kematiannya itu penyakit-penyakit menular seperti tuberkulosis, campak, varicella dan segala macam penyakit menular lainnya. Iya, Dok. Namun disebabkan karena perbaikan teknologi kesehatan, ada imunisasi, akhirnya itu dapat disupresi, dapat ditekan penurunan tingkat kematiannya diseiringi dengan perkembangan ilmu medis. Namun masalahnya penyakit yang ada yang lebih berkembang sekarang pada zaman sekarang yaitu penyakit non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular. Penyakit yang tidak menular ini salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Yang disebabkan karena lifestyle, gaya hidup. Sekarang kita bisa lihat apalagi baru-barusan sekarang kita dilanda dengan COVID-19. Otomatis gerakan lebih berkurang, aktivitas luar lebih berkurang, olahraga berkurang, junk food di mana-mana, beda dengan orang zaman dulu. Kalau misalnya mau kerja harus bergerak ini. Sekarang di belakang meja. Sekarang semua di belakang, di atas meja. Aktivitas fisik kurang, makannya tidak dijaga. Nah, akhirnya muncullah penyakit-penyakit seperti ini. Salah satunya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini sebenarnya bukan tiba-tiba mati jantungnya. Jadi itu yang biasa disalahartikan sama masyarakat. Penyakit jantung koroner ini disebabkan karena adanya obstruksi atau sumbatan di pembuluh darah jantung yang menyebabkan kurangnya aliran darah ke jantung. Nah, jantung itu berbeda dengan organ-organ yang lain. Kalau luka, kayak kulit kita luka, setelah itu bisa langsung sembuh kembali. Sedangkan kalau organ-organ vital seperti otak, jantung itu ketika rusak akan mati selamanya. Nah, disebabkan karena kurangnya suplai darah yang masuk ke jantung, yang menghidupi jantung, akhirnya terjadinya perubahan fungsi. Nah, baik kalau perubahan fungsi ada yang rusak sebagian, masih ada yang membantu kerjanya. Nah, sekarang kebanyakan terjadi penyumbatan secara menyeluruh sehingga tidak ada suplai oksigen yang dialirkan ke jantung. Nah, hal itu yang dapat menyebabkan kemacetan pada jantung. Bisa gangguan irama jantung, bisa jantungnya tiba-tiba mati, atau kalau misalnya pasiennya masih hidup, akan terjadi gagal jantung, susah bernafas. Walaupun jantungnya bisa memompa jantung, namun tidak maksimal. Jadi seperti itu Pak, kalau penyakit jantung. Jadi kalau untuk menghindari supaya tidak kena sakit jantung apa nih? Kalau untuk menghindari penyakit sehingga tidak kena penyakit jantung, yaitu kita menghindari faktor resikonya. Faktor resikonya itu banyak. Ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah ini sudah memang pada takdirnya, seperti ada keturunan, ada riwayat keluarga, kakek nenek. Jadi jantung itu ada turunannya juga ya? Ada keturunannya juga. Namun yang kita bisa perbaiki adalah penyakit-penyakit yang kita dapat ubah.
Contohnya kita mengontrol tekanan darah tingginya kita. Hipertensi itu penyakit yang istilahnya silent killer, tidak menunjukkan gejala, namun sekali dia menunjukkan gejala sudah langsung jantung, langsung stroke. Nah, itu salah satunya. Gula darah ini juga yang kita biasa penyakit gula darah tinggi, diabetes mellitus. Nah, ini disebabkan karena ya pola makan yang kita tidak bisa kontrol dan aktivitas fisik yang kurang. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol ini apalagi orang-orang Makassar yang makanannya daging semua, palu basah, kondro, coto. Ya, Palu basah. Ya, itu makanya orang-orang sini cenderung lah memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Orang Sulsel banyak kolesterol iya. ya. Orang-orang Jakarta kalau ke Makassar semuanya bilang, gila ini Makassar makanan-makanannya. Nah, itu. Nah, kita menghindari faktor resikonya. Nah, walaupun kita menghindari faktor resiko, banyak juga orang bertanya bilang, ini dia makannya bagus, gaya hidupnya bagus, gulanya terkontrol, aktivitasnya fisik bagus, apa semuanya dan segala macamnya bagus, tapi tetap kena serangan jantung. Nah, itu yang kita bisa ubah adalah menurunkan tingkat resiko kejadiannya. Namun tidak menutup kemungkinan kita mencegah sepenuhnya penyakit jantung itu terjadi, karena yang tadi saya sampaikan bahwa ada dua faktor yang tidak dapat kita ubah dan kita dapat ubah. Nah, yang faktor yang tidak dapat kita ubah ini kita tidak tahu, bisa saja memang di genetik kita pembuluh darah tak ada kelainan, kita tidak tahu. Itu yang sebenarnya yang perlu kita hindari. Dan yang paling penting sekarang lagi hits olahraga. Kita lihat dulu yang olahraga di Jalan Petarani pagi-pagi itu kurang. Sekarang semua orang olahraga. Iya, walaupun tanpa Car Free Day, Senin sampai Sabtu sekarang olahraga. Nah, ini banyak orang yang keceplosan, tidak tahu batasan usia. Baru-baru guru saya juga lewat karena serangan jantung di saat aktivitas olahraganya. Kelebihan, tidak mengetahui batasan, berlomba-lomba sama orang lain, misalnya yang lebih muda. Kita pergi tur ke Pare-Pare, tidak boleh naik di mobil. Nah, ini kadang-kadang kan batasan orang beda-beda. Batasan orang berbeda-beda. Usia ya. Ya, makanya pentingnya kita mengetahui batasan kita. Listen to your body. Jadi dengarkan tubuhnya. Kalau kita capek ya sudah. Kita beristirahat. Jangan dipaksa. Dalam berolahraga juga dianjurkan menggunakan monitor yang tidak perlu yang mahal-mahal, seperti jam yang ada sensor denyut jantungnya. Nah, itu kita bisa gunakan. Kalau denyut jantungnya kita tinggi, ya kita istirahat. Kita lari, kita berjalan kaki. Nah, itu yang kita harus monitor. Kita harus tahu limitnya kita sampai mana. Tapi paling bagus itu listen to your body. Iya, listen to your body. Iya. Ketika kita rasa-rasa lah. Ya, pasti kita rasa. Kalau capek istirahat. Jangan ada yang dipaksakan. Iya. Nah, yang terakhir, Dok, apa tanda-tandanya orang yang terkena serangan jantung? Tanda-tanda dari orang yang terkena serangan jantung paling sering adalah nyeri dada. Nyeri dada? Sebelah mana nih? Nyeri dada, serangan jantung itu khas sekali. Oh, bagaimana? Tidak bisa diketahui nyeri dadanya di sebelah mana. Nyeri dadanya cuma tertekan. Jadi ketika kita dapat orang yang bilang nyeri dadanya sebelah sini, kemungkinan bukan serangan jantung. Kenapa? Karena dia bisa tahu lokasi nyerinya di sini. Kalau ditahu bukan itu? Kemungkinan, tapi bisa jadi ada kemungkinan. Tapi khas nyeri dada serangan jantung adalah seperti tertekan. Kalau ditanya di mana, di bagian sini, dia tidak bisa tunjuk darah yang mana. Seperti tertekan, nyeri, dan biasanya menjalar ke arah lengan. Disertai dengan pusing, mual muntah, sakit kepala, dan biasa diperberat ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, biasanya dan membaik ketika kita beristirahat. Namun ada juga beberapa nyeri dada dari sakit jantung yang biar kita beristirahat itu masih nyeri. Nah, itu disebabkan bisa karena yang tadi dalam pembuluh darah ada yang sumbatannya setengah, ada yang sumbatannya full. Kalau misalnya sumbatannya setengah, kita kita tidak beraktivitas, otomatis masih ada aliran darah. Nah, kalau sudah sumbatannya full, mau kita berhenti beraktivitas pun pasti darah tidak bisa mengalir, mensuplai oksigen ke jantung. Ya, seperti itu. Jadi tanda-tandanya seperti itu ya? Seperti nyeri dada menekan, menjalar, kemudian kita biasa
tiba-tiba rasakan lemas, bisa-bisa tiba-tiba pingsan. Nah ini biasa sering tumpang tindih. Banyak orang sering sekali di rumah sakit saya dapatkan. Iya. Dia kira dia sakit mah, karena dia nyari ulu hati juga. Oke. Ternyata serangan jantung. Nah itu yang kita Apa bedanya? Masyarakat kan tidak tahu Nyeri- bedanya kapan nyeri mahnya. sakit mah itu biasanya itu berada di daerah ulu hati, sedangkan dan rasanya seperti terbakar. Nyeri sakit jantung itu rasanya seperti tertekan di daerah dada. Oh, tertekan. Satu tertekan, satu terbakar. Kayak ditindih gitu. Iya, kayak ditindih seperti itu. Tapi biasanya di rumah sakit ada pasien orang tua juga ada nyeri ulu hatinya, kita tetap periksa jantung karena tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi serangan jantung. Memang ini tumpang tindih istilahnya, dua-duanya kena. Itu biasanya ketika ada tubuh kita itu saling bekerja sama dalam memperbaiki sesuatu. Biasanya ketika ada bagian tubuh yang rusak, otomatis biasa bagian tubuh yang lain merespon untuk memperbaiki fungsi tubuh yang rusak. Nah ini ada respon, misalnya ada stres di bagian pembuluh-pembuluh darah, organ-organ jantung. Akhirnya bagian tubuh yang lain ikut juga tertrigger. Nah itu bisa muncul nyeri ulu hati seperti itu. Oke. Dokter Ocang, tadi disebutkan juga faktor makanan, junk food. Ini bagaimana penjelasannya nih? Faktor makanan. Jadi faktor makanan itu sebenarnya ada big of three. Yang pertama protein, karbohidrat, dan lemak disertai serat. Nah ini harus seimbang. Nah kebanyakan orang-orang nasinya terlalu banyak, proteinnya kurang, seratnya kurang. Nah ini harus seimbang. Proporsi karbohidrat ini 50%, protein sekitar 20-30%, sedangkan lemak sisanya. Nah bagaimana caranya kita ukur? Kalau kita suka makan nasi, ya ada namanya, kita anggap saja seperti gepalan tangannya kita, porsinya nasinya kita. Oh begini ya? Nah itu. Oh dari orang besar kepalanya besar juga bisa nasinya Ya banyak? kan, semakin besar tubuhnya kita, otomatis Oke. porsi nutrisi yang perlu lebih ditingkatkan. Kemudian harus mengandung protein ya dari bahan daging-dagingan. Nah dan disertai serat. Serat ini dari sayur-sayuran. Nah tidak ada yang boleh berlebihan. Oke. Oh, nggak bisa berlebihan. Nggak boleh, ya? harus berlebihan. Itu tadi porsinya Seimbang. 50%, harus seimbang. 50% karbohidrat, 20-30% protein, selebihnya lemak. Ya, dan itu serat. lemak itu kita biasa makan coto itu minta lemaknya, maksudnya begitu lemaknya, bukan? Bukan. Dari kita makan daging-dagingan pun itu sudah bercampur, ada proteinnya, ada lemaknya, itu sudah istilahnya mix together dari situ. Nah ini yang kita batasi. Nah seperti itu, Pak. Terima kasih Dr. Ocang atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sakit jantung atau terkena serangan jantung. Amin. Terima kasih, dokter.